Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Irsa Aprianti. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan view pada SQL. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang view atau tampilan pada SQL. Ini diambil dari beberapa tabel dan juga data-datanya diambil juga dari beberapa tabel karena view tidak memiliki data sendiri. View digunakan untuk memudahkan atau menyederhanakan data yang ditampilkan, mencegah menampilkan data yang penting dengan menyembunyikan nama kolomnya, seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama, saya akan membuat query dari view yang sederhana. Di sini saya menggunakan skema SQL yang saya dapat dari dosen saya, di mana di sini ada 35 tabel. Tapi saya tidak akan menggunakan semua karena saya hanya menggunakan 2 tabel, yaitu tabel departemen dan tabel employees. Kita lihat dulu, kita deskripsikan tabel departemen dan employees. Sini sudah saya tampilkan tabel dari departemen dan tabel employee. Kita lihat di sini ada relasi di mana terletak pada kolom departemen ID. Departemen ID sebagai primary key di tabel departemen dan departemen ID menjadi foreign key di tabel employees. Jadi kita akan menggunakan 2 tabel ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan mencontohkan cara pembuatan query view yang sederhana. Di sini kita masukkan query create view. Nah, setelah create view, di sini kita beri nama view-nya. Di sini saya akan beri nama karyawan. Kemudian as. Kemudian kita pilih di dalam view karyawan ini kita akan menampilkan kolom apa saja, seperti itu. Nah, di sini saya akan menampilkan employee ID, kemudian first name, nah di sini saya akan menggabungkan first name dengan last name. Jadikan name, kemudian phone number, nah mungkin segini aja ya. Ini jadi di sini saya akan menampilkan 3 kolom untuk view karyawan. Selanjutnya ini from employees. Nah, seperti ini keterangannya, view-nya sudah terbuat. Jadi kita akan melihat isi dari view yang telah kita buat. Di sini untuk melihat, kita sama saja ya antara melihat view dengan melihat isi tabel dengan menggunakan perintah select, kemudian apa yang kita tampilkan. Nah, ini dia. Di sini terlihat jelas employee ID, kemudian name. Di sini nama depan dan nama belakang saya gabung menjadi name, jadi dia name aja. Kemudian digabung menjadi nama lengkapnya. Kemudian di sini ada phone number juga. Nah, selanjutnya setelah kita membuat satu view, nah view itu bisa kita edit dengan menggunakan query create or replace. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Kemudian view
employee ID seperti tadi ya. Employee ID. Kemudian di sini saya akan memberi batasan substring, memberi constraint ya, substring pada name. Hanya saja di sini kita harus menggabungkan terlebih dahulu first name dan last name-nya. Last name, kemudian kita beri batasan 5 karakter. Ini ya, kemudian saya akan menampilkan tabel job ID, kemudian phone number, sini keterangannya view-nya telah teredit atau telah terbuat. Kita dapat melihatnya kembali. Kita cek. Nah, seperti ini. Kita lihat di kolom name. Di sini hanya ada 5 karakter. Semuanya menjadi 5 karakter. Padahal sebelumnya itu namanya panjang-panjang. Nah, setelah dibatasin kita beri constraint substring, dia menjadi 5 karakter, jadi namanya semua menjadi 5 karakter. Begitu. Nah, kemudian saya akan mencontohkan. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan view dengan klausa group by, having, dan mungkin juga where. Langsung saja. Saya akan membuat satu view lagi, create view. Kemudian nama view di sini saya beri nama sal atau salary, mungkin gaji aja ya, bahasa Indonesia, gaji karyawan. Kemudian create view gaji, oke, as, kemudian Sebelum membuat create view, kita lihat dulu isi dari tabel employees dan tabel departments. Tentu saja di sini create view. Saya beri nama view-nya gaji. Kemudian select. Di sini saya ambil kolom employee ID. Kemudian saya ambil first name aja, nggak pakai nama lengkap. First name. Selanjutnya salary. Selanjutnya dari tabel department saya ambil department name. Oke, ini mungkinnya employee ID ya, first name, salary, department name. Oke, kemudian di sini from employees, tabel yang pertama join dengan tabel keduanya departments using. Nah, kita lihat di sini relasinya ada pada departemen ID ya. Departemen ID. Oke. Nah, view-nya sudah jadi. Kemudian langsung kita lihat saja dengan menggunakan perintah select.
select all from, sama seperti kita melihat isi tabel, seperti itu juga kita melihat isi dari view yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan memberitahu cara mengedit view dengan menggunakan klausa yang kompleks. Di sini saya akan menggunakan klausa where, group by, fungsi group, dan having. Nah, jadi yang pertama kita buat di sini create or replace view karyawan as, kemudian kita pilih nama tabelnya. Di sini saya pilih department name dari tabel departments, kemudian employee ID dari tabel employee, first name, nilai maksimal dari salary. Di sini saya ubah nama kolomnya menjadi max salary. Kemudian, nah di sini kita masukkan joinnya from departments, join employees using. Nah di sini letak dari relasi dua tabel, yaitu departemen ID. Kemudian di sini saya kelompokkan dari departemen name, employee ID, kemudian first name. Selanjutnya having max salary. Kemudian kita select dari nilai terbesar dari salary dari tabel employees dengan kondisi di mana salary-nya 12.000. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya nilai having max salary-nya lebih kecil sama dengan dari salary 12.000. Jadi 12.000 ke bawah akan ditampilkan yang dikelompokkan dari kolom department name, employee ID, dan first name. Kita enter. Nah, view-nya terbuat. Kemudian kita langsung lihat saja select all from karyawan. Nah, dari query yang saya buat ini tadi, dia akan menampilkan jumlah gaji karyawan dari 12.000 ke bawah, tapi 12.000-nya ikut. Nah, jadi di sini ada yang gaji karyawannya 12.000, kemudian di sini tidak ada yang lewat dari 12.000, artinya dari 12.000 ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian ini query yang kompleks. Kemudian bisa juga kita gunakan query-query sederhana. Di sini view yang telah kita buat akan menjadi tabel virtual. Artinya kita dapat menggunakan perintah select dengan klausa where, group by, dan juga having. Di sini saya akan berikan contoh. Nah, yang pertama kita menggunakan perintah select. Kemudian di sini kita ambil nilai minimal dari kolom max salary. Jadi jangan bingung ya, ini max salary karena tadinya saya aliaskan nilai max salary kolomnya itu menjadi max salary. Nah, jadi jika kita ingin menambahkan fungsi group min, nah boleh. Jadi seperti ini. Jadi jangan bingung. Select min dari kolom max salary, kemudian first name. Nah, mungkin 2 tabel aja. Selanjutnya ini kita ambil dari tabel karyawan. Bukan tabel tapi view from karyawan. Ya, kemudian dimana dengan kondisi max salary-nya lebih kecil sama dengan 6.000 saya ambil. Kemudian group by saya kelompokkan berdasarkan first name. Nah, seperti ini.
Jadi, view atau tampilan juga dapat kita lihat dengan menggunakan perintah select dan juga dengan klausa-klausa yang lainnya. Nah, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.